Podcasting Indonesia. Di kesempatan kali ini kita kedatangan teman-teman kita dari salah satu SMA yang ada di Surabaya, yaitu SMA mana teman-teman? SMA Negeri 2 Surabaya. Oke, SMA Negeri 2 Surabaya. Kita perkenalan dulu yuk, dari yang paling kiri dulu bisa dikenalin namanya siapa, kelas berapa? Halo, aku Bravo dari SMA Negeri 2 dari kelas 7. Aku sebagai ketua SKP di OSIS. Oke. SKB. SKP. Apa itu bisa dijelaskan teman-teman? Untuk SKP sendiri itu si Kerohanian Protestan. Oke, berarti kayak divisi keagamaan gitu ya. Lanjut. Hai semua, nama aku Naila. Aku dari kelas 11 IPA 4 dan di sini aku sebagai MPK Komisi C. Oke, MPK itu apa? Majelis. Musyawarah perwakilan kelas kalau di sekolah saya. Oke. Lanjut, sebelah kanannya lagi. Oke, perkenalkan nama saya Akura Geswanto. Saya dari kelas 11 6 dan jabatan saya saat ini adalah Ketua Smada Idea. Jadi Smada Idea itu adalah eskul tentang debat bahasa Inggris. Oke, keren. Mereka ini luar biasa banget ya teman-teman, ternyata banyak pengalaman organisasi di sekolahnya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang organisasi, aku mau ngulik dulu deh. Kenapa sih kalian itu berminat untuk ikut di organisasi? Ada yang OSIS, ada yang debat, ada yang jadi perwakilan kelasnya. Itu kayak apa sih motivasinya? Bisa dari Bravo dulu. Oke, kalau dari aku dulu emang dari SMP itu sudah berminat sekali buat masuk organisasi ya. Soalnya gimana, aku sendiri itu orangnya kalau gini itu diem gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu yang suka berkumpul gitu. Jadi sebenarnya aku juga menantang diriku kalau gimana kalau aku yang pendiam itu kalau misalnya ikut organisasi itu bisa nggak gitu. Oke. Nah, ya apalagi kan kalau misalnya bisa ada yang mewakili teman-teman dari yang agama Protestan itu kan juga istilahnya lebih apa ya seneng gitu loh, kayak aku punya tanggung jawab mewakilin teman-temanku yang beragama Protestan seperti itu. Good. Berikutnya? Kalau dari aku sendiri, karena aku tuh emang suka kegiatan gitu. Jadi nggak bisa kalau yang diem di rumah atau kayak gimana. Jadi emang pengen masuk organisasi gara-gara itu juga. Ya anaknya nggak mau bilang. Iya. Berikutnya, Iko. Oke, jadi kalau aku sendiri itu dari dulu itu bingung cara menyampaikan apa yang aku pikirkan dan apa yang aku ingin sampaikan. Terus masuk OSIS itu kepinginnya untuk menyalurkan hobiku dan puji Tuhan di OSIS jadi MC dan akhirnya tersalurkan juga lewat keorganisasian OSIS ini. Kalau kan lebih expert di debat tuh, pengalamannya Iko sendiri gimana tuh? Di debat sendiri udah ikut lomba apa aja sih? Kalau debat sendiri baru ikut satu lomba dikarenakan kan online ya. Karena online itu waktu untuk belajar itu lebih singkat dikarenakan kan pakai Zoom yang ada waktunya berdurasi gitu. Akhirnya nggak bisa maksimal. Pertama kali ikut lomba itu kalah, tapi kita juga senang karena tahu dunia debat yang asli yang ikut perlombaan itu seperti apa. Terus ketemu musuh-musuh yang dari beragam background kayak gitu. Jadi menurut saya ya seru dan challenging banget. Ternyata pengalamannya dari adik-adik kita ini teman-teman. Ngomong-ngomong tentang organisasi juga, kan pasti kalian juga masih pelajar ya. Tanggapan dari orang tua sendiri, support nggak sih kalau kalian ikut organisasi di sekolah? Support. Support. Ya. Iya, support. Iya, support. Kalau selama ini ngerasa terganggu nggak sih ikut organisasi, terus harus bagi waktu juga sama belajar, harus bagi waktu juga dengan mungkin kegiatan lain di luar sekolah, bisa les atau main-main sama teman kayak gitu gimana? Kalau dari saya sendiri sih enggak ya, soalnya organisasinya tuh seru, anak-anaknya juga seru gitu, jadi nggak kerasa capeknya, nggak kerasa ininya atau kayak nggak kerasa berat gitu. Jadi semuanya dibawa fun. Ada jawaban lain? Kalau saya sendiri itu kan aslinya ikut OSIS karena saya kebanyakan nganggur di rumah. Oke. Ya ada kegiatan, terus ya yang dikorbankan ya waktu luang itu. Karena kalau saya di rumah terus diem aja, lama-lama saya gendut. Akhirnya ya saya ikut OSIS ya buat menjaga diri dan juga
mengisi waktu luang itu, jadi nggak terganggu sama sekali. Kalian udah gabung di OSIS berapa lama sih? Ini satu angkatan semua kan ya? Iya, satu Iya, angkatan. satu angkatan. Gabung di OSIS dari kelas 1 atau gimana? Kelas 2. Dari kelas 2 berarti Iya. udah jalan. Ini berarti satu periode kepengurusan sama aja ya? Iya, Maksudnya sama. bareng ya semua? Iya, satu. Oke. Kan kemarin kalian tuh baru dapat apa namanya pelatihan LDKS ya, Iya. yang diisi juga sama CEO di Indonesia yaitu Bu Esnya Ulani, yang berhubungan dengan kalau nggak salah managerial skill. Nah dari situ kalian bagi-bagi dong sharing dari masing-masing individu apa sih yang bisa kalian tangkap dari pelatihan yang kemarin kalian ikuti. Dari aku dulu ya. Oke. Kalau aku itu paling ingat waktu yang materi manajer sama Mbak Cici ya. Itu dimana waktu itu kita disuruh kayak ngasih ide-ide kita tentang program kerja yang ada di pikiran kita. Jadi nggak tahu itu program kerja yang berat ataupun ringan, pokoknya semua ditulis. Nanti di situ itu kita bisa ngurutin, bisa mengkelompokkan yang mana itu benar-benar Priority-nya mana? iya benar-benar itu dia itu penting atau enggak, atau pokoknya di manage gitulah. Jadi satu harus dilaksanakan, satu yang bisa ditunda dulu gitu. Untuk dari aku sendiri itu lumayan berkesan baru karena aku bawa langsung ke apa istilahnya ke divisiku, ke SKP ku itu. Jadi sebenarnya bukan SKP aja tapi seluruh si aspek keagamaan itu karena materi manajerial aku speak up gimana kalau kan aku lihat tuh untuk si keagamaan kan ada si keagamaan Islam, Protestan, Katolik dan Hindu. Nah mereka itu ternyata semua punya program retreat atau yang lebih tepatnya ya kayak pergi keluar kota untuk melaksanakan kegiatan agamis gitu kan ya. Jadi aku bilang ini kan sama aja, itu bisa kita manage jadi satu kesatuan. Nah setelah dirapatkan ternyata akhirnya itu bisa jadi gitu, udah disetujui sama sekolah. Jadi ya itu sih, karena pelajaran manage itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik gitu. Dari divisi keagamaan sendiri yang disetujui jadinya berapa untuk program kerja tahun ini? Gimana? Yang disetujui program kerjanya? Oh, untuk per tahun itu sebenarnya si keagamaan itu istilahnya nggak banyak berubah ya. Jadi mungkin yang berubah itu ya tadi itu yang retreat yang biasanya satu-satu, setiap si keagamaan sendiri-sendiri akan kita gabung jadi satu. Juga sertijab serta terjemah jabatan tiap-tiap si keagamaan itu akan kita jadikan satu juga. Jadi lebih ke merombak ulang bukan menambahi sebenarnya. Jadi kayak kita satukan lebih gitu sih. Jadi itu juga disetujui sekolah iya. Oke, lanjut. Kalau dari saya inget tuh yang time management. Itu kan ada yang di do, terus don't do, delete, yang kayak gitu. Itu sudah mulai saya terapkan karena mengingat program kerja di sekolah kami ini kayak banyak gitu kan. Jadi kadang saya tuh prioritasin yang sekiranya mepet dan yang penting gitu. Jadi kadang saya kerjakan tuh yang bakal datang duluan program kerjanya gitu. Sudah saya terapkan juga dan sangat berpengaruh. Dari Kiko sendiri? Kalau saya sendiri itu mungkin sama kayak Bapak, jadi nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Dimana kan pas yang terakhir itu mengelompokkan bagi banyak proker kan, ide-ide. Dan di situ menurut saya suatu hal yang baru, gimana cara menyatukan banyak pikiran orang menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan. Dan menurut saya itu suatu yang bagus dan harus dilaksanakan di OSIS SMA Negeri 2 Surabaya. Karena biasanya kita itu punya banyak ide tapi bingung cara nyatuinnya, akhirnya bentrok, terus akhirnya marah-marahan satu sama lain. Nah jadinya yang paling berkesan dan paling saya ingat sampai sekarang itu ya yang terakhir mengelompokkan ide-ide menjadi satu kesatuan. Kalau dari semuanya sih bisa tak ambil kesimpulan kalian tuh bisa jadi tahu prioritasnya mana ya yang antara program kerja yang harus segera direalisasikan, kemudian mana yang harus dipending dulu, mana yang harus bisa dijadikan satu, mana yang bisa yang harusnya sendiri-sendiri, apalagi yang keagamaan itu tadi ya. Oke, terus ini tentang OSIS dulu sih.
Di SMA Negeri 2 Surabaya itu ada berapa sih divisinya teman-teman? Ada 10. Ada 10. Apa aja? Untuk divisi bidang itu kita di OSIS bilangnya sekbid atau sekretaris bidang ya. Iya. Nah untuk sekbid satu itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk sekbid kedua itu budi pekerti luhur dan kepribadian. Sekbid ketiga ada kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Terus kalau buat sekbid 4-nya itu ada prestasi akademik, olahraga sesuai minat dan bakat. Terus sekbid 5 ini ada organisasi kepemimpinan dan demokrasi. Dan sekbid 6-nya ini ada keterampilan dan kewirausahaan. Oke, kalau ketujuh itu tentang kesehatan jasmani dan juga gizi. Kalau ke-8 itu seksi bidang di seni dan budaya. Kalau 9 itu ilmu, pengetahuan dan komunikasi. Kalau 10 itu berbahasa. Nah, dari ke-10 bidang tadi itu udah mewakili belum sih dengan minat bakat yang ada siswa-siswa yang ada di SMA Surabaya? SMA Semada 2 apa? Semada yang ada di Semada itu ini nggak sih? Sudah mewakili mereka nggak sih? Sudah. Eh, Menurut saya sendiri itu bahkan melebihi ekspektasi saya dulu. Soalnya pas ikut masuk Semada itu eskulnya itu sangat beragam dan sampai yang di SMP itu nggak ada kayak debat bahasa Inggris, self Jepang itu di beberapa SMP bahkan SMA itu nggak ada. Dan di Semada itu ada dan menurut saya di situ SMA 2 Surabaya itu kayak memberikan wadah yang bahkan lebih dari cukup untuk anak-anaknya, murid-muridnya. Kan tadi udah perkenal tuh dari Iya. divisi mana aja. Kalau tugasnya sendiri kalian ngapain aja sih? Dari divisi keagamaan Oke. ngapain aja? Dari aku sendiri kan aku sebagai ketua SKP. Jadi untuk SKP sendiri itu Sinkronen Protestan di mana di situ mempunyai struktur sendiri. Jadi selain di OSIS juga punya struktur sendiri di mana strukturnya itu ada ketua dalam internal sama ketua eksternal. Untuk aku ini sebagai ketua eksternal. Jadi kalau aku job desk-nya lebih ke menghubungkan. Jadi antara yang internal ini dengan yang di OSIS. Jadi even kita mau buat suatu program dari SKP itu juga harus mempunyai persetujuan dari OSIS yang membawahi dari ketua sekbid satunya, dari ketua sekbid keagamaannya seperti itu. Juga jelas dalam itu ya aku juga punya andil dalam yang internalnya untuk saling men-sharekan informasi dan sebagainya seperti itu. Gitu ya berarti. Iya. Kamu? Kalau saya MPK Komisi C itu biasanya mengonsep acara-acara yang lebih ke bidang seni gitu. Ya, terus biasanya juga kayak bantuin bikin anggaran buat dimasukin ke proposal. Oke, kalau aku sendiri itu kan sebagai ketua Semada Idea sama seperti Bravo menjadi penghubung antara internal dari Semada Idea ke OSIS. Nah, untuk aku sendiri itu seperti kayak bikin surat pengajuan perizinan, terus kayak menyampaikan ide dan aspirasi dari Semada Idea. Kalau ada yang kekurangan ataupun ada yang saran dari Semada Idea, aku sampaikan ke OSIS, diterima ataupun tidaknya itu urusan nantinya kan. Sekiranya udah itu aja. Oke. Bocoran nih, kan ini belum kepengurusan kalian tuh berakhir di bulan apa? Oktober 2023. Iya. Lama ya berarti. Iya. Bocoran aja. Dalam 1 tahun kepengurusan ini program unggulan dari divisi kalian apa? Yang mungkin teman-teman Semada nanti lihat di podcast kita, jadinya mereka berminat untuk ikut menyemarakan program kerja kalian. Ya mungkin OSIS dulu secara besar bisa Mbak Nila yang ngasih tahu aja apa. Oh, kalau buat keseluruhan OSISnya. Kalau buat keseluruhan OSISnya buat program kerja unggulan itu ada di Semada Fiesta yang dimana kayak unjuk bakat siswa SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi kayak ada band dari SMA Negeri 2 Surabaya, terus ada dari eskul dance, tari ataupun lainnya. Jadi kayak pentas seni. Ya. Itu kapan dilaksanakan? Bocoran aja sih. Sekitar Oktober 2023 juga. Jadi setiap tahun ada. Berarti itu kayak acara tahunan gitu ya? Iya benar, acara tahunan. Dari divisi keagamaan. Oke, kalau dari keagamaan Protestan sendiri apalagi setelah ini kan mau Natalan nih. Iya. Nah, untuk
itu kami SKP itu nggak ingin membuat suatu ibadah yang cuma dari Ismada aja, tapi kami berusaha untuk mengontak, dan sekarang sudah itu ngontak SMA sebelah, karena SMA 2 ini kan nggak hidup sendiri ya. Jadi di sebelah kirinya ada SMA 1, di belakangnya ada SMA 5, dan juga ada SMA 9. Jadi kami mengumpulkan anak-anak keagamaan Protestan itu menjadi satu kepanitiaan untuk membuat Natal SMA kompleks seperti itu. Dan itu habis ini akan terlaksana. Jadi ya tunggu aja seperti itu. Kalau dari sini. Acaranya di sekolah itu? Nah, Di gereja? di gereja. Itu juga nanti ada pasca komplek ya. Jadi ada Natal komplek, ada pasca komplek seperti itu. Seru ya, tapi sayangnya kita nggak ikut. Iya. Oke, tadi kan aku juga udah tanya nih, kalian kenapa kok berminat ikut OSIS? Nggak mager mbak, biar apa namanya, aku bisa mengisi waktuku dengan apa namanya lebih produktif lagi. Terus ketika kalian ikut itu apa sih motivasinya, apa namanya, memilih divisi-divisi yang sekarang kalian amini? Terus proses seleksinya tuh seperti apa? Sulit nggak sih bersaing dengan siswa-siswa yang lainnya? Oke. Jadi untuk aku sendiri kenapa mau masuk ke divisi ini, ke apalagi divisi keagamaan ya. Jadi emang pada dasarnya itu waktu SMP aku juga pernah ikut organisasi keagamaan, tapi bukan OSIS ya. Jadi untuk aku dulu kebetulan SMP Kristen, jadi di sana ada organisasi kekristenan sendiri. Jadi aku juga ingin men-challenge gitu loh, gimana kalau masuk ke OSIS tapi aku juga pengen masuk ke organisasi kekristenannya gitu. Jadi kayak emang keinginan gitu. Jadi dari dulu emang pengen ya apa cari, pokoknya kalau di SMA itu nggak ada organisasi Kristen, pokoknya bisa ikut yang istilahnya mewakili, juga menjadi apa sih, menjadi aku bingung ngomongnya. Jadi emang keinginan sendiri sih, jadi kayak dulu tuh aku pernah ikut gini, gimana kalau aku nerusin gitu loh di SMA itu, ngomong gitu. Mengembangkan lagi. Iya, mengembangkan lagi. Jadi kayak sambil belajar lagi, dan apalagi yang dulunya aku SMP-nya swasta kekristenan itu di SMA negeri itu gimana gitu. Jadi pengen keluar juga dari zona nyaman gitu kan. Jadi untuk seleksinya sendiri itu ada banyak ya. Mungkin nanti jadi kalian itu dulu aja divisi kalian masing-masing. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya milih sebagai MPK Komisi C ini? Karena saya memang suka kayak di bidang seni. Terus saya juga kebetulan suka konsep acara gitu. Jadi ya makanya saya masuk ke Komisi C. Karena kan berhubungan sama kesenian juga. Mungkin ada apa namanya, bakat di sana? Iya ada. Saya suka nyanyi sama suka main alat musik. Maksudnya di MPK Komisi C. Terus lanjut. Kalau aku sendiri kan pada dia itu kan debat bahasa Inggris ya. Dimana aku juga men-challenge diriku sendiri untuk menyalurkan ide dan juga bahasa Inggris sekaligus. Jadi dua langsung tak makan gitu loh. Nah kemudian untuk aku sendiri motivasinya adalah aku pengen menjadi ketua sesuatu dulunya, nggak tahu ketua apa itu. Terus akhirnya kayak masuk OSIS, aku milihnya ya ketua Smada Idea karena aku masuk Smada Idea dan aku juga passion dalam bahasa Inggris dan juga debat. Aku perjuangin kan juga banyak yang minat Smada Idea, tapi akhirnya aku dapat jabatan ketua Smada Idea ini. Keren. Bagaimana proses rekrutmennya kalian? Panjang banget. Panjang banget. Sepanjang apa tuh? Berapa bulan ya itu, lama. Aku udah lupa. Tapi beneran panjang, kayak berbulan-bulan gitu. Iya, jadi nggak satu hari ataupun satu minggu Iya. terus kemudian selesai dapat jabatan. Enggak. Jadi ada proses seleksi biar benar-benar matang dan organisasi OSIS ini nggak di tangan yang salah. Dan juga kayak yang mengurus itu benar-benar berkompeten, nggak asal-asalan cuman pengen have fun dan keluar kelas saja pada saat waktu pelajaran gitu. Jadi maksudnya baik dan intensinya sangat baik. Secara garis besar deh,
Runtutannya tuh ada apa aja? Mungkin kayak kirim berkas dulu, terus Iya. Yang pertama itu ada pendaftaran setiap kelas. Terus nanti ada tes folio. Tes folio itu tes tulis yang isinya nulis biodata, terus visi dan misi dan kelebihan kekurangan serta modal. Terus setelah itu diseleksi, disaring, dan kemudian ada tes wawancara. Jadi kita ke sekolah, terus masuk ke dalam ruangan gitu, terus diwawancarain kayak kenapa mau masuk OSIS itu. Terus setelah wawancara, seingat saya tuh ada diklat 2 hari. Dan itu kayak isinya tuh materi-materi gitu. Jadi terus apa lagi? Ya setelah itu kita sebelum menjadi pejabat itu sudah Oh, iya. ditugasin untuk megang event Program kerja, iya. Ya, ada Event program kerja yang internal. kita handle sebelum sejak angkatan kita diamanai untuk menghandle 2 acara, yaitu Demo School dan juga 17-an. Nah, kedua-duanya itu kan puji Tuhan lancar dan berhasil, akhirnya dilanjutkan dengan yang terakhir itu LDKS kemarin. cukup panjang ya. Iya. Dari mulai awal kalian kirim berkas pendaftaran itu dari bulan apa tuh? Seingat saya puasa itu udah ya. iya April, Ah. Mei, Iya, sampai sekitar April ya. April Mei. Mei sudah diklat ya. Iya. Oh iya, Mei Iya, juga. iya, ingat saya. kalian bukan generasi instan ya guys. Iya. Ya. Iya. Jadi mereka itu telah mengalami proses di tempat dengan berbagai macam proses sehingga mereka bisa berdiri dan duduk berbicara di sini bareng-bareng teman Tinkers untuk berbagi pengalaman. Terus berikutnya dari total jumlah OSIS itu ada berapa sih? 60. 60. Iya. Ya juga ya, dari semua divisi itu ya. Iya. Oke. Dari Sika Kemarin sendiri ada berapa orang? Dari si keagamaan itu ada 4 dan 1 ketua sekbid. Jadi SKI, SKP, SKK dan SKH dan 1 ketua sekbid, jadi ada 5. Dari kelima orang tuh sering ada konflik internal nggak sih? Gimana cara kalian itu buat mengantisipasi atau memberikan solusi dengan masalah itu? Lagi dari aku dulu ya. Untuk dari si keagamaan itu sebenarnya kalau secara pertemanan atau hubungan itu sebenarnya nggak ada. Mungkin cuma berbeda pendapat aja atau enggak kadang miskom gitu kan, apalagi setelah yang kemarin kita LDKS kita mengusulkan serijabnya bersama ya, ini kita sedang kayak mempersiapkan banget tentang ini, dan pastinya ada kayak yang dari apalagi ini beda agama ya, jadi kayak beda latar belakang gitu, yang dari SKI itu pingin ada gini, SKB itu pingin ada gini, jadi kayak kita sama-sama lah, jadi sama-sama belajar gimana caranya biar beneran bareng, biar nggak ada yang satunya nanti ala gini, iya irian, terus kita bikin susunan sedemikian rupa lah, pokoknya serijab ini tuh nggak berpihak kemanapun, jadi tetap netral. Jadi emang ini seru tapi juga menantang gitu ya. Bineka banget ya ini. Iya, menyatukan tuh seru tapi agak menantang. Oke. Terus. Lanjut. Kalau dari saya itu BPH MPK itu ada 9 orang. Ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, terus bendahara, sekretaris, komisi A, B, C, dan D. Itu kompak banget, solid, terus kayak kalau ada suatu masalah itu pasti langsung diselesain bareng-bareng gitu, dan anaknya tuh apa ya, kayak yang tanggap gitu. Jadi kalau ada tugas langsung tak gitu. Ya. Keren. Nggak ada masalah ya? Aman gak ya? Iya, saya beneran seru. Oke, dari Semada Idea ya. Oke, kalau Semada Idea kan termasuk dalam Sebit 10 yang tentang bahasa ya. Jadi Sebit 10 sendiri itu kan anggotanya ada 3, ketua, Sarjepang dan juga Semada Idea. Nah, di situ saya itu nggak ada masalah apa-apa karena hanya 3 orang itu aja, kayak saudara ngumpul gitu, kayak gini ya nggak pernah ada masalah karena kita selalu kayak bertemu di tengah, nggak tahu gimana caranya pas rembukan itu kayak idenya satu gitu, padahal kita itu menaungi bahasa Inggris, menaungi bahasa Jepang dan ketuanya, dan tiga-tiganya itu punya pemikiran yang berbeda tapi
kok ya ketemu di tengah gitu. Jadi ada yang problemnya tuh kompleks banget, ada yang ada masalah, ada yang ya it's okay, karena cuma 3 gitu. Ternyata macam-macam. Nah, kan kalau di organisasi itu ya, kalian tuh ada ini nggak sih kayak pertemuan di luar sekolah yang merekatkan apa namanya? Misalnya tuh kayak bonding antara apa namanya anggota kalian gitu, hangout kemana gitu, ngopi-ngopi gitu. Sering nggak sih kayak gitu? Ada sih, tapi ya mungkin nggak bisa semua ikut gitu ya, cuma beberapa. Biasanya ada itu kalau di grup, ada yang ngajak di sini, ada yang ngajak di situ gitu. Iya. Ada. Iya, sama juga. Oke. Anak muda banget berarti ya. Oke. Terus aku pengen tahu nih, selama kalian menjabat dari kemarin sampai sekarang, manfaat yang udah kalian dapetin selama bergabung di OSIS itu apa aja sih? Oke, yang jelas belajar banyak banget ya. Jadi kayak apalagi di seksi bidangku tuh nggak dari satu latar aja, tapi banyak banget latar. Jadi kayak gimana cara kita menjaga kata juga ya. Jadi kayak biasanya kalau kita terlalu semangat itu secara nggak langsung bisa membuat mereka itu nggak nyaman, membuat mereka itu tersinggung seperti itu. Jadi kalau buat saya lebih belajar gimana boleh istilahnya boleh musyawarah, boleh menyampaikan ide, tapi harus benar-benar difilter dulu itu idenya itu apakah akan membuat orang lain merasa tersinggung atau enggak. Jadi lebih menjaga dan memilih kata sih, seperti itu kalau dari saya. MPK? Kalau dari saya sendiri manfaatnya tuh banyak banget. Yang pertama tuh kayak jadi saya tuh nggak bisa nunda-nunda suatu pekerjaan. Terus habis itu saya tuh juga kayak ketemu dengan banyak orang. Jadi saya tuh belajar juga dari orang-orang itu. Misalkan biasanya pasti setiap anak itu ada kelebihan dan kurangnya masing-masing kan. Nah saya tuh kadang tuh suka kayak merhatiin kayak oh orangnya tuh kayak gini, kayak oh berarti aku juga harus kayak gitu. Jadi saya tuh biasanya lebih belajarnya itu ke teman-teman juga. Jadi banyak banget yang saya dapat dari mereka. Oke, lanjut. Kalau saya sendiri kan saya itu belajar dengan banyak sekali broker. Yang pertama saya nge-MC juga, saya tiba-tiba masuk di bidang publikasi dan saya belajar tentang desain grafis. Itu bukan sesuatu yang menurut saya menjatuhkan saya, tapi malah menjadi beneficial, malah bermanfaat untuk saya banget karena saya sekarang tahu caranya desain grafis, caranya warna itu biar ketemu bagus itu gimana, terus berbicara dengan orang lain yang baik dan benar gimana, berada di depan publik yang benar dan baik itu yang enggak melukai perasaan seseorang. Dan yang paling penting menurut saya itu dari dulu saya itu bermasalah dengan time management. Dengan adanya OSIS itu time management saya itu lebih meningkat, jadi saya lebih tahu kapan waktunya tidur, waktunya main, waktunya belajar, waktunya ketemu teman. Jadi OSIS ini bermanfaat sekali bagi saya. Kalau misalnya kalian udah naik kelas sampai kelas 12 itu masih boleh nggak sih gabung OSIS itu? Masih. Kan nanti waktu sertijab yang 2023 tuh ya masih kelas 12. Udah kelas 12 maksud saya. Ini kan sebuah pengalaman ya di OSIS. Terus kalau misalnya next setelah kalian lulus, kalian tuh masih ingin nggak sih meneruskan kebiasaan kalian untuk gabung organisasi kayak gitu? Tergantung. Sometimes mungkin kalian kuliah atau bermasyarakat, gabungan taruna atau yang lainnya kayak gitu. Untuk saya sendiri mungkin saya pikirkan lagi karena untuk kuliah dan nanti seterusnya itu saya kan ingin fokus pada diri saya sendiri dan juga apa yang saya ingin capai dalam hidup gitu. Dikarenakan kalau saya membagi fokus saya di dunia nanti, saya takutnya nggak bisa nge-handle yang lainnya, akhirnya rusak semua. Kalau saya kurang lebih sama kayak Kiko karena kalau kuliah gitu saya memang niatnya mau fokus aja sih, jadi nggak ikut organisasi dulu. Oke. Sama. Jadi Sama ya. Iya. lebih ke lihat nanti ya gitu. Kalau ya lihat nanti ya. Menarik nggak ya? Iya. Oke, kalau dari
selama proses sampai hari ini, dari proses awal kalian memutuskan diri untuk bergabung OSIS sampai sekarang, apa sih program kerja dari divisi kalian yang paling berkesan? Ceritain dong teman-teman Inkers. Menurut saya itu kalau secara OSIS garis besar itu sebenarnya yang paling berkesan itu ya event yang kita handle tapi sebelum kita menjabat. Jadi itu benar-benar kita kayak belum mengenal karakter teman-teman seangkatan kita tuh kayak apa, terus gimana kita masuk dengan karakter kita itu menyatu sama mereka, yang dimana waktu itu tuh kita tuh ya emang apa istilahnya ya, kayak di amanahinya itu kan kayak apa ya, iya kayak mendadak gitu kan, jadi kayak ini sebuah challenge banget, dan ya namanya anak yang masih baru kan belum tahu gitu kan ya, jadi kayak itu newbie gimana cara newbie itu bisa membuat proker dengan kita punya motivasi juga, minimal itu bisa menyamai sama kakak kelas gitu. Jadi kayak buat proker yang berkesan di awal kita sebelum menjabat seperti itu ya berkesan sih, jadi kayak bisa tahu ini anak gimana gitu. Jadi itu sebuah awalan gitu, jadi yang paling berkesan buat saya itu awal kita berbentuk ini gitu. Oke, lanjut. Kalau saya berkesan semua, Iya. karena kayak masing-masing itu ada kayak kelebihannya sendiri-sendiri gitu, dan saya juga bisa belajar dari proker yang ini, proker pertama, proker kedua, sampai mau proker terakhir pun gitu. Jadi semuanya berkesan bagi saya. Kalau saya sendiri, saya mau membahas itu proker yang dihandle sama kakak kelas ya. Karena kan yang kita handle ini baru sedikit dan masih banyak yang upcoming. Nah, kalau saya sendiri itu kan menurut saya banyak yang berkesan, tapi yang menurut saya paling berkesan adalah Smada Fiesta yang kemarin di bulan Oktober ya. Iya, Oktober. Oktober itu dilaksanakan, dan di situ menurut saya yang proker yang sangat berkesan karena di situ semuanya kerja, semuanya ikut terlibat, kita berkumpul bersama, cara menyelesaikan masalah ini, ketemu orang kayak gini, gimana caranya, terus juga kayak menghandle sesuatu yang bahkan saya pikir itu anak SMA itu belum waktunya gitu. Terus kayak ini beneran saya kan gitu, kayak Apa tuh kayaknya? iya. Contohnya, contoh realnya apa kayak apa? Jadi Kasih dulu. saya tuh kayak ditanyai orang tiba-tiba ke saya, ini konsernya di mana gitu, kayak ini apakah kan ini bukannya sesuatu yang anak SMA biasanya kayak ditanyai kan, kayak biasanya yang handle kan kayak event organizer kayak gitu. Nah terus kayak saya bangga gitu bisa bikin konser dan bisa bantu dalam kegiatan yang sangat besar, bahkan diikuti dari orang-orang luar yang kayak 5.000 orang yang datang, dan itu sangat ramai dan megah sekali menurut saya. Itu ya proker yang paling berkesan buat kalian. Kalau anti OSIS SMA 2 ini gimana sih menurut bagi diri kalian sendiri? Wah, berat ini. Kalau dari saya itu Mbaknya dulu. Oh enggak lah, Mbaknya tadi mau. Arti Maaf ya, OSIS Mbak. SMA 2. Oh ya. Kalau dari saya itu rumah kedua. Itu satu kata. Dua kata. Nyaman berarti ya? Nyaman banget. Oke. Kalau saya berarti keluarga kedua gitu. Ya. Selain keluarga, menurut saya ya perkumpulan teman-teman saya yang saya sayangi banget ya, karena kita udah jalani banyak sekali proker dan akhirnya tahu kayak karakternya ini yang sebelumnya bahkan nggak kenal itu ada gitu. Kayak orang itu kamu itu dari kelas ini, terus akhirnya di OSIS itu berkumpul bersama, dirapatkan keluargaannya, jadi kayak ya kayak rumah keluarga, apalagi kayak tempat singgah gitu. Lagu ya. Oke, teman-teman, kan kalian tadi di sini udah berbincang-bincang terkait OSIS dan lain sebagainya. Dan sebelum kalian mampir di studio podcast kami, kalian kan juga udah berkeliling ke studio yang ada di Indonesia Creative Center kan ya. Nah, kalau kolaborasi apa sih yang mungkin next time itu bisa kita kerjakan antara di Indonesia dan juga OSIS Smada, seperti kayak LDRS kemarin tuh? Saya dulu. Iya boleh. Tadi kan melihat ada kayak
ada desain 3D, terus ada 3D printer, terus juga saya sempat melihat ada masak juga. Ya aslinya ada banyak bidang yang bisa masuk, kayak bidang kesehatan bisa di tadi di kitchen itu. Kemudian kalau 3D printer itu bisa di kayak menjual barang kayak gantungan kunci ataupun lainnya yang berkaitan dengan semada. Kalau 3D modeling itu bisa dimasukkan dalam proker yang e-sport. Tadi juga ada kayak venue buat e-sport, nanti juga ada semada sport championship, itu juga ada e-sport sepertinya. Jadi itu juga bisa berkolaborasi sama studio tim Indonesia. Berat itu. Lanjut. Apa ya? Mungkin sama sih. Saya aku tadi juga tertarik banget sama yang apa istilahnya 3D modeling itu tadi ya. Karena aku sering lihat tapi nggak pernah tahu gimana cara membuatnya gitu. Jadi kayak penasaran, pengen kolaborasi bareng, pengen belajar bareng sih gimana caranya gitu. Tentang yang tadi bisa dimasukkan ke event-event yang berpotensi untuk online gitu kan. Jadi kayak ya kita gitu. Oke. Lanjut. Kalau saya tuh yang buat apa tadi tuh yang di sebelah ruangan animasi. 3D. Iya 3D. printer. 3D yang di Printer ya itu bisa di Segbitnya ada juga yang kewirausahaan, jadi bisa ngejual dari barang-barang itu kan. Terus saya juga tertarik sama yang fotografi karena seru banget, bisa collab sama eskul fotografi di SMA Negeri 2 Surabaya. Ternyata banyak banget rencana-rencana yang mungkin sometime bisa kita wujudkan bersama antara Tim Indonesia dan juga SMA Negeri 2 Surabaya. Itu tadi teman-teman beberapa sharing-sharing pengalaman dari teman-teman OSIS, sebagian OSIS sih ya, sebagian anggota OSIS dari SMA Negeri Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman Tinkers di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. See you next podcast. Dadah.